Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian senantiasa sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, siswa-siswi SMK Negeri 1 Soreang yang Bapak cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita beranjak ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Untuk itu berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 1 Soreang, pada kesempatan kali ini kita beranjak kepada materi mengenai jujur. Sebelumnya kita membahas materi mengenai menuntut ilmu. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas materi mengenai jujur. Baik, peta konsep materi mengenai jujur, pengertian dan sifat jujur, dalil Al-Quran, manfaat dan hikmah, hubungan jujur dengan keimanan. Timbul pertanyaan, mengapa kita harus senantiasa bersikap jujur? Silahkan yang mengetahui jawabannya bisa ditulis di kolom komentar di bawah, dan jangan lupa sertakan nama dan kelas masing-masing. Lalu ada pertanyaan kedua, apa yang terjadi jika kejujuran tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh manusia?
Secara etimologis atau dalam bahasa Arabnya siddiq, yang artinya kebenaran ataupun kejujuran. Ini adalah salah satu sifat yang ada pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti jujur. Selanjutnya, secara terminologis ataupun secara bahasa, maksudnya secara istilah, kejujuran adalah komponen rohani yang memantulkan sikap terpuji. Lawan kata jujur yaitu dusta. Jujur berarti berbicara dengan apa adanya, artinya sesuai dengan fakta ataupun kenyataan yang sudah ataupun yang telah berlaku, tanpa didasari dengan kebohongan. Sedangkan dusta ialah sesuatu ataupun ucapan yang didasari dengan kebohongan. Pembagian sifat jujur yang pertama siddiq al-qalbi, yang artinya jujur dalam niat. Yang kedua siddiq al-hadith, yang artinya jujur dalam ucapan. Yang ketiga siddiq al-amal, yang artinya jujur dalam perbuatan. Yang keempat siddiq al-wa'd, yang artinya jujur dalam janji. Dan yang terakhir siddiq al-hajj, yang artinya jujur dalam kenyataan. Kajian ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang beriman. Quran Surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 199. Hikmah dan manfaat berlaku jujur. Yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, terhindar dari fitnah. Yang ketiga, mendapatkan ketenangan dan ketentraman dalam hidup. Yang keempat, mudah dipercaya oleh masyarakat. Dan yang terakhir, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap dan perilaku jujur. Yang pertama,
tidak menyontek ketika ujian. Kedua, menyampaikan amanah dengan baik. Ketiga, berani berkata kebenaran. Keempat, membayarkan uang SPP sekolah. Dan yang kelima, mengembalikan barang ataupun uang milik orang lain yang ada pada kita. Kaitan antara perilaku jujur dengan keimanan. Menjadikan nilai-nilai kejujuran sebagai prinsip hidup. Tetapkan komitmen bahwa kejujuran merupakan landasan dalam bertindak ketika bergaul dengan sesama. Tunaikan tanggung jawab dengan benar sehingga tidak mengenal dengan suapan atau suap menyuap dan kebohongan. Kejujuran merupakan sifat orang yang mengimani rukun iman dan Islam serta amanah, dan senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai kemungkinan yang membahayakan sebagai resiko dari jujur. Anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 1 Soreang, silahkan baca dan kaji ataupun pahami materi tentang jujur, baik itu di dalam PowerPoint yang sudah Bapak sampaikan ataupun di dalam buku paket. Baik anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 1 Soreang, usai sudah materi pada pertemuan minggu ini, semoga apa yang kita pelajari menjadikan manfaat bagi kita semuanya, khususnya bagi kalian yang senantiasa selalu berjuang untuk menambah wawasan, mencari ilmu, dan semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan ke depannya bisa kalian raih dengan jalan senantiasa selalu mencari ilmu. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk itu, sampai jumpa lagi di pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk menutup pembelajaran pada pertemuan minggu ini, sebelum kita tutup, marilah kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, dan membaca kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.